Ustadz, yang mengenai maulid itu, ya jadi sebagian mereka yang merasa sudah menegakkan sunnah gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa maulid itu bid'ah karena Nabi tidak pernah mencontohkan, bahkan sahabat juga tidak pernah mengerjakan. Lalu mengatakan siapa yang lebih cinta kepada Nabi dan siapa yang lebih beriman, apakah kita ataukah para sahabat Nabi gitu loh Ustaz. Jadi membandingkannya antara kita dengan para sahabat Nabi yang lebih mencintai Nabi, mereka tidak melakukan maulid Nabi. Nah, mereka berpatokannya seperti itu. Nah, untuk meluruskan orang yang berpikir seperti itu seperti apa ya Ustaz? Iya, baik. Iya. Jadi memang ini memang masalah yang panjang tidak berujung ya Ibu. Masalah panjang yang tidak berujung. Masalah maulid Nabi antara pro dan kontra ya. Soalnya andaikan dia mengatakan bid'ah itu ya bagian dari yang harus kita hormati sih sesungguhnya. Karena memang itu belum pernah terjadi pada zaman Nabi. Disebut sebagai bid'ah. Tapi bid'ah sendiri, mohon maaf bid'ah menurut pandangan sebagian ulama seperti Al-Imam Ais bin Abdus Salam rahimallah, bahwasanya kalau kita tarik kesimpulan dari perkataan beliau ya, ketika membagi bid'ah itu bukan hukum. Sunnah dan bid'ah itu bukan hukum. Karena dalam Islam itu hukum kan ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Sunnah sesuatu yang disandarkan pada Nabi. Bid'ah sesuatu yang baru belum pernah terjadi pada zaman Nabi disebut bid'ah menurut sebagian orang. Walaupun pengertian itu juga salah. Ancamannya katanya kan itu saat neraka. Iya. Bid'ah itu sebagian kalangan mengatakan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu keliru. Bid'ah pengertian yang benar adalah sesuatu dalam ibadah yang tidak ada dalilnya. Dan dalil itu bukan hanya perbuatan Nabi. Ada sesuatu yang datang kemudian dijelaskan oleh para ulama dan itu dikokohkan menjadi hukum. Ya, ada hal-hal yang tidak pernah terjadi pada zaman Nabi kemudian terjadi. Misalnya gini. Ya, tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Syakal Al-Qur'an. Al-Qur'an ada harokatnya. Kan gitu. Itu tidak ada pada zaman Nabi. Makanya sunnah dan bid'ah itu bukan suatu hukum. Nanti makanya walaupun ini tidak satu pendapat, ada yang mengatakan bid'ah semuanya sesat, ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bahkan Ais bin Abdul Salam membagi bid'ah ada berapa macam. Di situ kan pandangan sebagian para ulama. Ustaz Afwan, kalau yang masalah Al-Quran, mereka berpendapat kalau itu kan sunnahnya para sahabat, jadi tidak mengapa. Yang kita ikuti adalah sunnahnya Nabi dan para khulafaur rasyidin gitu Ustaz. Jadi seperti Al-Quran itu ada harokat itu pas zamannya zaman Nabi. Sahabat. Iya, ini satu contoh aja yang tidak terjadi pada zaman Nabi tapi terjadi pada zaman sahabat. Ya, tidak terjadi pada zaman Nabi tapi terjadi pada zaman sahabat. Sampai andaikan sesuatu tidak terjadi pada zaman sahabat bukan berarti itu adalah haram Ibu. Selama ada dalilnya. Dan dalil itu tidak terbatas pada Al-Quran, tidak terbatas pada As-Sunnah, tapi ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah. Sekarang itu orang itu seakan-akan ayo kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup di situ. Lah itu situnya salahnya di situ Ibu. Makanya coba ibu-ibu perhatikan satu hadis Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dengan apa kamu hukumi orang-orang? Dengan kitabullah. Rasulullah bertanya. Kalau tidak ada dalam kitabullah, dengan sunnah Rasulullah. Kalau enggak ada, saya istihad. Kan gitu kan? Jadi dalil itu tidak terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi gini. Sebagian orang mengatakan, oh maulid itu hanya wasail saja. Walaupun saya juga, artinya saya mengatakan seperti ini, itu dalil orang. Ya. Wasail untuk mencintai Nabi. Perbedaan hanya perbedaan bentuk saja. Orang tidak merayakan maulid Nabi tapi mengadakan kajian temanya mencintai Nabi pada hari itu juga. Satunya temanya maulid, yang satunya temanya tidak maulid. Ala kulli hal. Iya, ala kulli hal di sini pro kontra Ibu. Kalau saya milih pendapat ya, sementara melihat pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saya tidak merayakan, tapi saya memberikan ruang pada saudara-saudara saya. Ya, silakan yang ini saya menghormati. Dan ini memang tidak ada satu yang, makanya tidak semua yang terjadi hari ini kan ada. Misalnya contoh pemboikotan produk orang-orang kafir, ada nggak pada zaman Nabi? Pada zaman sahabat ada nggak?
Adanya pemboikotan produknya, pemboikotan orang lain untuk tidak beli produk kita itu ada memang. Ada seorang sahabat namanya Sumamah bin Usal. Dia punya produk gandum yang bagus, gandum Yamamah. Ketika masuk Islam, dia boikot orang kafir nggak boleh beli gandum dia. Tapi boikot dalam artian kita tidak beli produk orang kafir ada nggak? Ada pada zaman Nabi nggak? Ada pada zaman sahabat nggak? Sekarang nggak ada yuk. Sekarang gimana? Makanya sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi tidak boleh kemudian disimpulkan haram. Atau sebaliknya, sesuatu yang ada pada zaman Nabi dilakukan oleh Nabi hukumnya wajib atau apa? Belum tentu. Itu dikaji secara mendetail oleh para ulama nantinya. Karena tidak semua perbuatan Nabi itu jadikan sunnah yang harus dilakukan. Ada rinciannya, ada khusus Nabi nikah lebih dari 4. Ya, kemudian Nabi pakai pakaian tertentu. Ini penting sekali. Makanya intinya apa Ibu? Ada hal-hal yang menjadi perbedaan para ulama dan itu diakui. Ya, contohnya masalah lebih mendalam lagi yang sering kita dengan melafalkan niat dan sebagainya itu panjang sekali. Dalam fikih Syafi'i dibahas secara detail. Maka intinya apa Ibu? Ya kita semakin mujahadah ngaji kita. Kita mengambil dari banyak sumber sehingga betul-betul kita memiliki wawasan yang luas ya. Nah kalau kita membatasi ngaji pada satu kelompok ya yang terjadi ta'assub fanatik seperti naudzubillah min dzalik.